Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas salah satu tokoh yang, wah ceritanya ini luar biasa banget. Namanya Usaid bin Hudayr. Dia ini bukan cuma kesatria biasa loh, tapi seorang pemimpin yang hidupnya penuh dengan perubahan dramatis dan juga keajaiban. Coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau suara kamu saat melantunkan sesuatu yang indah, itu bisa sampai bikin para malaikat turun dari langit buat dengerin? Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iseng ya. Ini adalah inti dari kisah menakjubkan Usaid bin Hudayr yang akan kita bongkar sama-sama. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Sebelum semua kejadian luar biasa itu menimpa dia, siapa sih sebenarnya Usaid bin Hudayr ini? Dia itu punya julukan yang keren banget. Al-Kamil, yang artinya yang sempurna. Gelar ini bukan main-main loh. Ini adalah cerminan status dan kemampuannya yang diakui banget sama masyarakatnya. Gimana nggak? Dia ini putra dari pimpinan suku Aus, jadi jiwa kepemimpinan itu udah mendarah daging. Dan gelar yang sempurna itu benar-benar bukan cuma pajangan atau formalitas. Usaid ini emang punya kemampuan yang wow, di atas rata-rata, yang bikin dia benar-benar menonjol di antara yang lain. Gini deh, bayangin ya, di zaman itu bisa baca tulis itu sebuah kemewahan, langka banget. Dan dia seorang penulis yang terampil. Terus di medan perang, dia itu pemanah ulung sekaligus perenang yang andal. Keahlian yang sangat penting banget buat seorang pemimpin. Dia benar-benar definisi paket lengkap deh buat seorang kesatria bangsawan. Tapi namanya juga cerita transformasi besar ya, seringnya itu dimulai dari sebuah konflik. Begitu juga dengan Usaid. Yuk kita lihat gimana sebuah konfrontasi yang panas banget justru jadi titik baliknya. Jadi awalnya nih Usaid itu justru ada di pihak yang kontra. Sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz yang juga seorang pemimpin nyuruh dia buat ngusir seorang pendawa baru bernama Mus'ab bin Umair. Mereka nganggap ajaran baru ini aneh, nipu dan bisa menyesatkan orang-orang di Madinah. Coba deh bayangin suasananya. Usaid datang dengan muka marah, emosinya meluap-luap sambil genggam erat tombak di tangannya. Niatnya udah jelas, pakai kekerasan buat ngusir Mus'ab. Dia sama sekali nggak datang buat diskusi baik-baik. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Bukannya ikut marah, Mus'ab justru menanggapinya dengan super tenang dan bijaksana. Dia nggak panik sama sekali, malah nawarin pilihan yang adil banget. Kata-kata ini nih, yang langsung mengubah total suasana pertemuan itu. Cerdas banget kan? Nah, dari momen diplomasi yang brilian tadi, kita pindah ke klimaks ceritanya. Sebuah perubahan hati yang terjadi. Wah, cepat banget dan dalam banget. Proses perubahannya itu secepat kilat. Usaid yang tadinya datang penuh amarah, akhirnya setuju buat dengerin. Dan pas Mus'ab mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sesuatu di dalam diri Usaid langsung bergetar. Dia terpukau sama keindahan lantunannya, dan tanpa ragu sedikit pun, keyakinan baru itu langsung meresap ke hatinya. Hasilnya luar biasa. Kemarahan yang tadi membara di dadanya itu langsung lenyap, digantikan sama kedamaian dan ketenangan iman. Cuma dalam hitungan menit, dia berubah total dari seorang penentang jadi seorang pembela. Transformasinya ternyata nggak berhenti di situ. Setelah menjadi seorang mukmin, Usaid menemukan sebuah anugerah yang super luar biasa dalam dirinya, yang akhirnya jadi warisan paling terkenalnya. Yuk kita bayangin kejadian mistis ini. Suatu malam, Usaid lagi di halaman rumahnya, melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, kudanya yang diikat di dekat situ mulai panik, gelisah banget. Anehnya, tiap kali dia berhenti baca, kudanya tenang. Pas dia mulai baca lagi, kudanya kembali ngamuk. Nah, waktu dia lihat ke atas, dia menyaksikan pemandangan yang gak bakal dia lupakan. Semacam awan atau naungan yang penuh cahaya kayak lampu-lampu indah, pelan-pelan naik ke angkasa. Keesokan harinya, Usaid ceritain pengalamannya itu ke Nabi. Dan jawaban yang dia terima, wah benar-benar di luar dugaan. Nabi menjelaskan kalau cahaya-cahaya itu adalah para malaikat yang turun dari langit. Saking terpesonanya, mereka khusyuk mendengarkan lantunan suaranya yang merdu. Kejadian itu jelas mengangkat derajat Usaid. Nabi Muhammad sendiri bahkan menempatkan dia di antara sebaik-baik laki-laki, setara dengan sahabat terdekatnya. Bahkan, hubungan mereka dikenal sangat hangat dan sering bercanda. Ini jadi bukti betapa istimewanya posisi Usaid di hati beliau. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup sang satria Al-Kamil ini? Yuk kita coba hubungkan kisah legendarisnya dengan pelajaran yang relevan buat kita-kita di zaman sekarang. Setidaknya ada 3 pelajaran utama dari kisahnya. Pertama, pikiran yang terbuka.
Ingat kan gimana Usaid milih untuk nancepin tombaknya dan dengerin dulu? Itu ngajarin kita untuk jangan menghakimi sebelum kita benar-benar paham. Kedua, pengembangan diri. Sama kayak Usaid yang ahli di banyak bidang, kita juga didorong untuk terus menyeimbangkan ilmu dunia dan iman. Dan yang terakhir, koneksi positif. Suara Usaid aja bisa memanggil malaikat. Ini nunjukin kalau kita menjadikan keyakinan sebagai sumber kedamaian, keajaiban bisa datang dalam hidup kita. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Di tengah dunia kita yang serba berisik ini, gimana caranya kita bisa menemukan keberanian untuk mendengar dan menjadi versi Al-Kamil di masa kini? Kisah Usaid ini jadi pemingat abadi kalau perubahan terbesar itu bukan datang dari kekuatan tombak, tapi dari keberanian untuk membuka telinga dan hati. Terima kasih banyak udah nyimak kupasan kali ini. Sampai jumpa.